Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya Faris Fadila. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi limit. Nah, yang pertama kita akan meninjau dahulu tentang apa itu limit fungsi berdasarkan definisi. Misalkan f itu sebuah fungsi yang memetakan suatu bilangan real ke bilangan real. Jadi untuk limit x mendekati c dari fx sama dengan L itu berarti untuk x mendekati c, maka fungsi fx ini akan mendekati L, yaitu L itu kita ibaratkan suatu bilangan. Jika limit x mendekati c negatif dari fx ada, dan limit kanan atau limit x mendekati c positif dari fx itu juga ada, sehingga untuk limit kiri dan kanan menghasilkan suatu bilangan tertentu yang sama, maka untuk limit x mendekati c dari fx akan sama dengan bilangan tertentu itu, atau yang kita simbolkan dengan L. Contohnya di sini kita akan meninjau berapa sih nilai limit dari x mendekati 5 dari suatu fungsi x plus 1. Nah, kita akan mencoba untuk meninjau apabila kita berikan x-nya itu 4, maka fx-nya itu 5. Kita coba berikan x-nya itu 4,5, maka nilai fungsinya itu 4,5 ditambah 1, 5,5. Terus semakin kita dekati hingga x-nya itu mendekati angka 5, misalkan 4,999, maka hasilnya fx-nya itu sama dengan 5,999. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa limit kirinya itu hasilnya akan mendekati suatu bilangan tertentu, yaitu 6 di sini. Nah, untuk limit kanannya juga sama ini. Misal kita berikan x-nya itu sama dengan 6, maka 6 ditambah 1 itu 7. Kita tekankan lagi, semakin mendekat ke angka 5, yaitu misalnya 5,5, maka nilai fx-nya itu 6,5. Terus kita dekati sampai misalnya 5,001. Maka di sini fx-nya hasilnya yaitu 6,001. Artinya semakin kita dekati ke angka 5, maka hasilnya juga akan mendekat ke arah bilangan 6. Sehingga di sini untuk x mendekati 5 dari sebelah kiri, nilai fx mendekati 6. Artinya x plus 1 itu sama dengan 6 sini. Nilai limitnya itu, limit kirinya itu sama dengan 6. Di sini terlihat ya, ini limit kiri itu dari sini sampai sini. Ini mendekati angka 6. Sedangkan limit kanan itu dari sini sampai sini. Juga mendekati angka 6. Jadi untuk 5 dari sebelah kanan, nilai fx-nya mendekati angka 6. Artinya x plus 1 itu sama dengan 6. Berarti untuk limit di sini, untuk limit kirinya itu sama dengan 6 dan limit kanannya itu sama dengan 6 juga. Ini sehingga bisa kita tulis seperti ini. Untuk limit kanan, limit x mendekati 5 negatif dari x plus 1 sama dengan limit kiri sama dengan limit kanan dari x plus 1. Di sini untuk limit kirinya itu sama dengan 6 dan limit kanannya itu sama dengan 6. Nah, 6 ini
yang tadi kita simbolkan dengan huruf L. Artinya limit X mendekati 5 dari X plus 1 itu sama dengan suatu bilangan. Ada hasilnya, yaitu 6. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati 5 dari X plus 1 itu sama dengan 6. Nah, itu tadi adalah definisi limit fungsi. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat limit. Nah, sifat yang pertama, misalkan fx sama dengan k dan gx sama dengan x adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi di bilangan real atau R dan mempunyai limit di C, serta k itu sebuah konstanta. Maka, limit untuk x mendekati C dari fungsi fx sama dengan limit untuk x mendekati C dari k. Ini kan fx-nya sama dengan k. Berarti kita bisa ganti ini, substitusikan fx-nya itu sama dengan k. Maka untuk limit dari x mendekati C dari k itu sama dengan k. Sedangkan yang kedua itu limit untuk x mendekati C dari fungsi gx, di mana fungsi gx-nya tadi kan adalah x. Maka kita bisa ganti limit untuk x mendekati C dari x ini sama dengan C. Karena nilai x tadi kan akan mendekati suatu konstanta tertentu, yaitu C. Maka limit dari x akan sama dengan C. Nah, yang kedua, misalnya ada suatu bentuk limit untuk x mendekati C dari k dikalikan fungsi fx sama dengan, kita bisa keluarkan konstantanya itu di luar limit, sehingga menjadi k dikali dengan limit untuk x mendekati C dari fx. Sifat yang ketiga itu sifat penjumlahan limit, di mana untuk limit x mendekati C dari fx plus minus gx sama dengan limitnya kita pecah. Jadi limit x mendekati C dari fx plus minus limit x mendekati C dari fungsi gx. Sifat yang keempat sama seperti sifat yang ketiga, yaitu hanya saja di sini operasinya operasi berkalian. Kita pecah juga ini limitnya, limit fx dikali limit gx. Yang kelima itu untuk pembagian atau untuk limit pecahan, di mana di sini limit untuk x mendekati C dari fx per gx sama dengan limit x mendekati C dari fx dibagi limit x mendekati C dari gx. Tetapi ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang keenam adalah sifat untuk perpangkatan, di mana ketika ada fungsi yang dipangkatkan di dalam limit, kita bisa keluarkan pangkatnya keluar limit. Yang ketujuh juga mirip. Yang ketujuh itu adalah sifat limit untuk akar, di mana kalau kita menjumpai suatu akar di dalam limit, maka kita bisa mengeluarkan akar tersebut keluar dari limit. Nah, untuk contoh soalnya bisa kita bacakan untuk lebih memahami sifat-sifat yang telah dipelajari tadi. Selanjutnya kita akan mencoba dua contoh soal untuk lebih memahami sifat-sifat limit yang tadi telah kita pelajari. Nah, yang pertama ada hitung limit x mendekati 4 dari x akar x per x kuadrat plus 3 dengan menggunakan sifat-sifat limit yang telah kita pelajari. Kita tulis dulu limit
X mendekati 4 dari X akar X per X pangkat 2 plus 3. Nah, di sini kita bisa melihat ini sebagai suatu pecahan. Ini ya. Berarti kita dapat menggunakan sifat yang ke-5, sifat limit pada pecahan. Dimana kalau ada limit X mendekati C dari Fx per Gx, itu akan sama dengan limit X mendekati C dari Fx dibagi dengan limit X mendekati C dari fungsi Gx. Tapi untuk penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini kita lihat dulu penyebutnya. Di sini kan ada X pangkat 2 plus 3. Nah, di sini ketika kita masukkan X-nya itu sama dengan 4, maka 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 16 ditambah 3. Di sini sama dengan 19. Maka kita bisa menggunakan sifat yang kelima ini. Sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi limit X mendekati 4 dari X akar X per limit X mendekati 4 dari X pangkat 2 plus 3. Kemudian kita selesaikan dulu untuk membilangnya. Di sini kan terdapat operasi perkalian, yaitu kan ini kan sama saja dengan X dikalikan dengan akar X. Maka kita dapat menggunakan sifat yang keempat ini, sifat perkalian pada limit. Kalau tadi kan ini menggunakan sifat yang kelima, sifat 5. Sekarang kita selesaikan dulu untuk membilangnya dengan menggunakan sifat yang keempat. Berarti ini bisa kita pecah, bisa kita jabarkan menjadi limit X mendekati 4 dari X. Ini bisa kita dalam kurung dikali limit X mendekati 4 dari akar X. Nah, kemudian untuk penyebutnya, di sini terdapat operasi penjumlahan, maka kita dapat menggunakan ini, sifat yang ketiga. Berarti bisa kita jabarkan menjadi limit X mendekati 4 dari X pangkat 2 ditambah dengan limit X mendekati 4 dari 3. Untuk pembilangnya kita menggunakan sifat yang keempat, dan untuk penyebutnya kita menggunakan sifat penjumlahan pada limit, yaitu sifat yang ketiga. Lanjut, di sini terdapat masih ada akar sama masih ada pangkat. Nah, untuk akar sendiri bisa kita gunakan sifat yang terakhir ini. Apabila ada suatu akar di dalam limit, maka kita bisa keluarkan akarnya. Maka ini sama dengan ini sama ya, limit X mendekati 4 dari X, dan ini kita keluarkan ini akarnya.
menjadi akar dari limit X mendekati 4 dari X. Nah, ini kita menggunakan sifat yang ketujuh. Kemudian di sini ada suatu pangkat, maka kita dapat menggunakan sifat yang sebelumnya ini, sifat yang keenam. Jika ada suatu fungsi fx dipangkatkan, maka limitnya pangkatnya itu bisa kita keluarkan menjadi limit x mendekati c dari fx dipangkatkan dengan n. Maka ini juga bisa kita keluarkan, ini pangkatnya ini menjadi dalam kurung limit x mendekati 4 dari x, lalu kita pangkatkan dengan 2 ditambah ini limit x mendekati 4 dari 3. Nah, ini menggunakan sifat yang ke berapa ini? 6. Nah, ini sudah sederhana semua, ini limitnya sudah hanya variabel x dan suatu konstanta ini 3. Berarti kita tinggal menggunakan sifat yang pertama. Nah, kita perhatikan lagi sifat yang pertama pada limit. Jika ada suatu limit dari fx, di mana x-nya itu mendekati c, dan fx itu sendiri adalah suatu konstanta, maka limit dari suatu konstanta adalah konstanta. Hasilnya sama dengan k. Sedangkan apabila ada suatu limit dari fungsi kx, dan kx-nya sendiri itu adalah x, maka untuk limit untuk x itu mendekati c dari x sama dengan c ini, karena x-nya kan mendekati suatu konstanta tertentu, mendekati suatu angka tertentu. Jadi limit dari x ya sama dengan c. Di sini bisa kita lihat bahwa limit dari x-nya itu mendekati 4, ya berarti hasilnya 4. Ini juga sama ini. Ini berarti akar dari 4. Bawahnya penyebutnya ini limit x mendekati 4 dari x itu 4, kemudian kita pangkatkan dengan 2 ditambah, nah ini menggunakan yang ini, yang konstanta, limit x mendekati 4 dari 3. Nah, kan nggak ada suatu variabelnya, hanya suatu konstanta saja, yaitu 3. Maka hasilnya ya sama dengan 3. Nah, kemudian yang terakhir tinggal kita hitung. 4 dikalikan 2, ini akan 4 kan 2. 4 dikalikan 2, 8. Ini 16 ditambah 3, 19. Nah, nomor 1 hasilnya 8 per 19. Lanjut yang nomor 2. Kita coba hitung limit untuk x mendekati 2 dari x pangkat 2 min 6x plus 8 per x pangkat 2 min 16x plus 28. Di sini terdapat suatu bentuk polinomial atau polinomial kuadrat.
Kita langsung tulis saja. Ini yang nomor 2. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 6X plus 8 per X kuadrat min 16X plus 28. Nah, kita bisa lihat ini sebagai suatu pecahan ini ya. Ini di atas fungsi fx-nya, di bawah itu fungsi gx-nya. Sekarang kita lihat dulu penyebutnya fungsi gx-nya. Apakah fungsi gx-nya itu jika kita dekatkan dengan 2, kita substitusikan x-nya sama dengan 2 itu sama dengan 0 atau bukan? Sini ada x pangkat 2 min 16x plus 28. Coba kita substitusikan x-nya itu sama dengan 2. 2 pangkat 2 min 16 dikalikan 2 tambah 28. Ini 4 dikurangi 32 ditambah 28. 4 dikurangi 32 itu negatif 28 ditambah 28 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita tidak boleh menggunakan sifat yang kelima. Karena di sini tertera suatu prasyarat, suatu syarat bahwa untuk menggunakan sifat 5 penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimanakah kita mengerjakan soal yang seperti ini? Solusinya adalah dengan kita menyederhanakan bentuk polinomial ini dengan cara memfaktoran. Jadi bentuk polinomial ini kita coba faktorkan ini. Di sini ya sama dengan limit x mendekati 2. Coba kita faktorkan x pangkat 2 min 6x plus 8. Itu bisa kita rubah menjadi x jadi x min 2 sama x min 4. Ini dikalikan hasilnya 8. Jika dijumlahkan itu sama dengan negatif 6. Kemudian per 16 sama 28 itu x min 2 sama x min 14. Di sini ada x min 2, ada pembilang dan penyebut, sehingga kita bisa sederhanakan bentuk ini. X min 2 kita coret, sehingga bentuknya menjadi sama dengan limit x mendekati 2 dari x min 4 per x min 14. Nah, ketika penyebutnya kita masukkan 2 min 14 itu sudah menjadi suatu bilangan yang bukan 0. Maka kita bisa menggunakan sifat yang kelima ini. Kita pandang ini sebagai suatu pecahan dahulu ini. Kemudian kita jabarkan dengan menggunakan sifat yang kelima. Limit x mendekati 2 dari x min 4
dibagi dengan limit X mendekati 2 dari X min 14. Di sini sama dengan nah, di sini terdapat operasi pengurangan di sini X min 4 sama X min 14, sehingga kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Ini kita gunakan sifat pecahannya, sifat yang kelima. Kemudian kita gunakan lagi sifat yang ketiga ini. Pada sifat yang ketiga kan kita dapat menjabarkan limit penjumlahan atau pengurangan, sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi limit X mendekati 2 dari X dikurangi dengan limit X mendekati 2 dari 4. Per limit X mendekati 2 dari X dikurangi limit X mendekati 2 dari 14 sama dengan, ini kita pakai sifat yang ketiga. Nah, ini sudah menjadi suatu bentuk yang paling sederhana, hanya menyisakan satu variabel atau suatu konstanta tertentu, sehingga kita bisa menggunakan sifat yang pertama, sifat dasar limit. Di sini untuk untuk limit dari X yang X-nya itu mendekati 2 sama dengan 2. Ini berarti 4 dibagi limit X mendekati 2 dari X itu sama dengan 2. Di sini limit untuk X mendekati 2 dari 14 sama dengan konstanta, yaitu 14 itu sendiri. Sehingga ini sama dengan negatif 2 dibagi dengan negatif 12 sama dengan 1/6. Nah, yang nomor 2 hasilnya 1/6. Kira-kira itu cara mengerjakan limit dengan menggunakan sifat-sifat limit. Sehingga kita bisa menggunakan sifat-sifat limit untuk menyelesaikan limit suatu fungsi dengan menjabarkan satu persatu operasi yang berada di dalam fungsi limit itu. Nah, untuk video limit kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di video yang lainnya. Semangat terus belajar matematikanya.